Barada Eliezer atau Baradae resmi mencabut berita acara pemeriksaan lama dan memberikan kesaksian baru. Baradae bahkan mengajukan diri sebagai justice collaborator. Dalam keterangan terbaru, Baradae mengaku ada pelaku lain yang menembak Brigadir Yosua. Baradae juga menyebut kehadiran Irjen Ferdy Sambo di lokasi saat penembakan terjadi. Apakah kesaksian baru Baradae ini mampu membuka tabir penyidikan kasus penembakan Brigadir Yosua? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin. Selamat sore Pak Burhanuddin. Selamat sore Mbak. Dan Guru Besar Hukum Pidana Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore Prof. Hipnu. Selamat sore Mbak. Oke, saya mau ke Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin, ini informasi terbaru tadi siang yang kami dapatkan dari Menko Polhukam Mahfud MD bahwa tersangkanya sudah ada 3. Jadi selain klien Anda, kemudian 1 Brigadir Riki dan ada 1 tersangka lagi yang sudah ditetapkan. Anda sudah tahu sebagai kuasa hukum dari Baradae? Sudah tahu Mbak, dan memang udah memprediksi itu udah bakalan ada berikutnya yang ini di TSK kan. Oke, apakah Anda tahu siapa kemudian yang menjadi tersangka ketiga ini? Sementara karena kami kan kepentingannya buat Baradae gitu Mbak ya. Jadi saya bicara dalam kapasitas kepentingan Baradae. Nah Baradae itu pada saat memberi kuasa ke tim kuasa hukum, kami telah menjalankan apa menjadi kewajiban kami terhadap Baradae. Kemudian setelah bicara dengan Baradae, cara nurani apa yang menjadi ganjalannya selama ini, kemudian di BAP, alhamdulillah ini kan udah mulai terbuka ruang-ruang yang selama ini jadi gelap, udah mulai ada titik terangnya sedikit, dan intinya bahwa Baradae pelaku tunggal yang tindak pidana yang disangkakan Mbak. Oke, artinya tersangka ketiga ini adalah pelaku juga atau aktor atau bagaimana? Aktor intelektual yang menyuruh atau pelaku penembakan juga Pak Burhanuddin? Sebenarnya ini ini masuk dalam ranah penyidikan dan penyidikan juga, jadi sebenarnya kurang elok dan kurang etis kalau saya bicarakan di sini karena masih ada SK berikut gitu. Nah jangan sampai jadi membingungkan materi penyidikan dari tim kerja Dirtipidum Mabes Polri Mbak. Tapi intinya Baradae itu mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya, apa posisinya dia, kemudian siapa-siapa yang berada pada saat krusial itu. Nah itu udah diungkapkan semua, makanya penyidik udah bekerja maksimal, udah bagus, sudah cepat dengan pernyataan Baradae ini, kemudian menyasar pihak-pihak yang diduga terlibat tindak pidana. Oke, saya ingin tanya juga Pak Burhanuddin, klien Anda mengajukan diri sebagai justice collaborator atau JC ke LPSK ya. Apa pertimbangan mengajukan diri sebagai JC? Apakah agar tuntutannya ini diringankan atau bagaimana Pak Burhanuddin? Sebenarnya memang kalau target semua dari kolaborator itu adalah ujungnya mau diringankan hukumannya gitu. Tapi ini kita bicara nurani, bicara kepentingan hukum, bicara rasa keadilan buat semua. Nah, inti dari masalah ini kan harus ada yang buka. Nah, kalau ada yang buka, perlu juga ada perlindungan terhadap apa fakta-fakta hukum yang akan diungkapkan dan telah diungkapkan oleh Baradae ini. Nah, terkait yang akan diungkapkan kan menyangkut pihak-pihak lain yang mungkin atasannya atau siapa gitu nanti terkait pengembangan penyidikan dari Mabes Polri, itu kan harus dijaga ininya juga, kenyamanannya, dijaga keamanannya juga dari Baradae ini Mbak. Jadi pertama pelaku tindak pidana dan dia itu udah mengakui menyesali perbuatannya, kemudian dia bukan pelaku tunggal, ada pelaku lainnya. Terkait pelaku lainnya kita nggak berani sebutin di sini, tapi biarlah bergulir pengembangannya karena ini pintunya udah kebuka, kemudian cepatnya bisa ke ujungnya gitu. Kemudian pelaku lain ini Baradae ini bukan dia pelaku utama. Jadi ada pelaku lain yang lebih utama. Nah ini kan mau dibuka semua. Nah kaitan dengan ini ya perlu perlindungan dari lembaga yang bertugas untuk ini. Oke, bahwa Baradae melakukan penembakan itu satu fakta dan sudah diakui, disesali oleh yang bersangkutan. Tapi ada pelaku lain dan ada aktor intelektual yang menyuruh Baradae. Begitu ya kesimpulannya Pak Burhanuddin? Kesimpulan sementara dari
dari kami sebagai tim kuasa, dari apa yang dikemukakan ke kami, kemudian dari apa yang dituangkan di BAP, arahnya ke sana, Mbak. Oke, Prof. Hipnu, tadi sudah diakui bahwa tujuan mengajukan diri sebagai justice collaborator itu tentunya ingin hukumannya diringankan. Tapi kalau misalnya melihat konstruksi kasus, apakah memang pengajuan Baradae sebagai justice collaborator memang akan meringankan tuntutan kepada yang bersangkutan? Iya, terima kasih Mbak Nana. Suatu keringanan atas suatu tuntutan itu harus ada konsistensi antara yang diberikan di tingkat penyidik sampai di tingkat peradilan. Ini jadi kemarin kan berubah, ya berubah, sekarang berubah. Mudah-mudahan tidak berubah kembali, gitu loh. Karena ini terkait dengan kepentingan peradilan. Banyak kasus yang terjadi, permohonan JC begitu di peradilan ternyata ditolak. Karena ternyata bahwa keterangan yang diberikan itu tidak memberikan suatu kontribusi dalam penyelesaian suatu perkara. Gitu loh. Bahkan mungkin juga keliru bukan sebagai bukan pelaku utama, tapi malah pelaku utama. Lah, terhadap Baradae mudah-mudahan seperti disampaikan oleh Pak Burhan tadi, ini dengan hati nurani meyakini atas kesalahan, sehingga apa yang diajukan nanti diajukan ke LPSK syarat formalnya dan ditentukan oleh penuntut umum dan disampaikan dalam sidang peradilan. Nah, inilah yang dimungkinkan akan mendapatkan suatu keringanan, karena ujung dari suatu sisi adalah mendapatkan suatu keringanan, apresiasi atas putusan yang dijatuhkan. Sepanjang ada konsistensi dan memberikan suatu kontribusi dalam hukum pemecahan suatu masalah. Oke, sepanjang ada konsistensi dan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian suatu perkara. Pak Burhanuddin, bagaimana kemudian Anda menjamin bahwa klien Anda akan memberikan konsistensi kesaksian yang sama sampai nanti ke proses peradilan? Karena biasanya kalau BAP-nya di penyidikan kemudian berubah, nanti di proses peradilan juga bisa berubah lagi ataupun dicabut. Bagaimana konsistensi ini bisa terjaga sampai nanti proses peradilan tidak berubah? Ya, kami mempercaya bahwa konsistensi dari pernyataan dari Baradae ini akan tetap. Kenapa? Karena pada saat kami dampingi, dia menulis caranya apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Kemudian setelah semuanya dia anggap selesai, itu kan dia tanda tangan, dia jempol, ini tulis tangannya dia sendiri. Setelah tulis tangan ini, dia jempol di tiap beberapa lembar itu, kemudian dia tanda tangan, kemudian ini di BAP lagi gitu. Jadi saya rasa untuk dia dicabut lagi ini ya kemungkinan bisa, tapi sekuensinya juga ini agak berat gitu. Karena dia tulis tangan sendiri, ini bukan ketikan dari penyidik gitu, tapi ini tulis tangan dia sendiri, dia jempol sendiri, kemudian dia tanda tangan sendiri, apa yang menjadi fakta-fakta hukum yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami oleh Baradae. Oke, jadi Anda mempercayai bahwa klien Anda akan konsisten begitu ya sampai nanti ke proses peradilan keterangannya, begitu ya. Pak Burhanuddin, klien Anda kan mencabut BAP dan memberikan kesaksian baru menyebut bahwa pelaku penembakan bukan hanya Baradae tapi ada orang lain. Saya ingin tanya, itu yang dimaksud pelaku penembakan lain apakah Brigadir Riki atau Brigadir R yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 340 oleh penyidik? Ya, saya tidak mau berasumsi Mbak, tapi apa yang kejadian hari ini atau kemarin itu pasca Baradae di BAP oleh penyidik udah selesai. Ini pengembangan dari pernyataan Baradae, Mbak. Jadi setelah Baradae ini kan ditindaklanjut oleh penyidik gitu. Jadi yang ditangkap itu yang nama yang disebutkan di BAP, Mbak ya. Oke, jadi nama yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Brigadir R itu ada di BAP-nya Baradae ya, termasuk nama-nama yang terlibat dalam penembakan ataupun pembunuhan Brigadir Yosua. Iya, jadi apa yang disebutin di BAP itu ya fakta hukumnya ini yang jadi TSK berikut gitu. Oke, Prof. Hipnu, dari segi hukum pidana apakah kemudian penyidik lantas hanya mempercayai keterangan Baradae atau diperlukan alat bukti lainnya untuk memperkuat pengakuan tersangka?
meskipun yang bersangkutan menjadi GC, Justice Collaborator? Iya, tidak Mbak. Penyidik saya kira akan membuat suatu catatan, dokumentasi tentang suatu peristiwa, dan peristiwa itu disetujui oleh yang bersangkutan. Artinya begitu. Tapi persetujuan pun juga hanya persetujuan adalah terkait dengan berita yang disampaikan dan dalam berita acara pemeriksaan. Nah, dalam hal ini berita acara pemeriksaan yang sudah ditandatangani oleh tersangka akan disesuaikan dengan bukti yang lain. Nah, gitu loh. Sejauh mana bukti yang disampaikan oleh Baradae itu selaras dengan keterangan yang lain, selaras dengan saksi yang lain, selaras dengan bukti yang lain, selaras dengan barang bukti yang lain. Nah, dalam konteks itulah maka penyidik menentukan, oh Barada RR yang berpotensi juga menjadi tersangka. Dengan dua bukti yang cukup tadi, alat bukti cukup tadi, maka ditetapkanlah Barada RR sebagai tersangka. Itu sebagai pengembangan dari penyidik untuk memformulasikan dari bukti-bukti yang sudah ditemukan. Oke, saya mau ke Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin, selain kesaksian dari klien Anda yang mengatakan bahwa ada nama-nama lain yang terlibat, termasuk Brigadir R yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, apakah kemudian klien Anda juga memaparkan bukti yang dia tahu ataupun dia miliki untuk memperkuat tadi kesaksiannya tadi loh? Saya kira terkait masalah barang bukti kan semua penyidik. Nah, keterangan ini kan sebagaimana disampaikan oleh Prof tadi harus memang bersesuaian dengan kesaksian yang lainnya atau barang bukti yang lainnya gitu. Jadi saya kira dengan kecukupan 2 alat bukti maka TSK berikut sudah ada. Mungkin dengan kecukupan barang bukti dan alat bukti lain gitu, maka beberapa TSK ini akan pada akhirnya dijadikan TSK juga. Oke, jadi klien Anda punya barang bukti begitu ya yang sudah diberikan kepada penyidik. Begitu Pak Burhanuddin? Barang bukti semua sudah dimiliki penyidik. Nah, barang bukti ini disesuaikan kembali dengan keterangan kesaksian dari Barada Eliezer ini, Mbak. Jadi memperkuat barang bukti yang sudah ada gitu. Baik. Kalaupun ada barang bukti ini kan selama ini kalau Baradae nggak memberi kesaksian akan susah mengungkap siapa yang bisa dijadikan tersangka gitu. Jadi tidak ada saksi, ada barang buktinya tapi saksinya nggak ada. Ini saksinya sudah ada, kemudian didukung barang bukti dan petunjuk yang ini ya. Jadi sudah lengkap ya alat buktinya ya, sudah memenuhi persyaratan karena 2 alat bukti begitu ya. Iya benar. Oke. Saya akan gali lebih dalam soal keterangan ataupun kesaksian baru dari klien Anda Pak Burhanuddin, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana UNSUD, dan juga Pak Muhammad Burhanuddin, kuasa hukum dari Baradae. Saya mau ke Pak Burhanuddin lagi. Pak Burhanuddin, klien Anda mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo ada di lokasi kejadian saat penembakan. Apakah berdasarkan pengakuan dari klien Anda, bagaimana sebetulnya peran dari Verdi Sambo di situ? Apakah dia datang setelah Brigadir Yosua ini meninggal atau pada saat masih hidup atau bagaimana? Nah, ini saya mau sampaikan kembali, Mbak. Ya, silakan. Bahwa ini kan lagi didalami TSK berikutnya. Nah, jadi sangat tidak elok kalau saya sampaikan apa yang masih akan dilakukan oleh tim penyidik. Jadi saya kira dalam kapasitas saya juga untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi intinya apa yang pada kesempatan ini sudah dituangkan oleh Baradae di. Iya Pak Burhanuddin. Halo. Halo, silakan Pak Burhanuddin, bagaimana? Jadi intinya gini Mbak, saya tidak dalam kapasitas untuk bisa memberi penjelasan terkait peranan masing-masing SK Mbak ya gitu. Jadi itu juga wilayah penyidikan. Kami juga lawyer ini untuk sementara
menahan diri supaya perkara ini bisa terang benderang karena masih ada TSK-TSK berikutnya Mbak gitu. Oke, tapi kan Anda sudah mengatakan, klien Anda sudah mengatakan dan rekan Anda juga sudah mengatakan bahwa Irjen Polisi Ferdy Sambo ada di lokasi pada saat penembakan terjadi. Itu betul ya? Itu sudah beredar di media, Pak Burhanuddin? Pertanyaan ini sudah dituangkan di BAP Mbak gitu. Jadi saya tidak dalam kapasitas menjawab dulu karena masih pendalaman penyidikan gitu Mbak. Tapi itu sudah beredar di media dan itu dibenarkan oleh tim kuasa hukumnya Baradae. Enggak, intinya gini, sebenarnya apa yang kami atau tim kami yang sebutkan itu fakta realnya gitu. Tapi untuk menggali dalam bentuk wawancara di media ini sebenarnya karena masih didalami oleh penyidik, Pak, ada kekhawatiran juga bahwa sasaran berikutnya ini bisa kabur lagi gitu gara-gara substansi materinya bisa kabur kalau terlalu diungkap ke publik yang fakta sebenarnya Mbak. Oke. Tapi intinya apa yang dipertanyakan itu udah dituangkan di dalam BAP. Oke, jadi apa yang saya tanyakan tadi bahwa apakah betul klien Anda mengatakan pada saat penembakan Irjen Polisi Ferdy Sambo itu ada di lokasi kejadian, itu sudah dituangkan oleh Baradae di dalam BAP-nya yang terbaru ya, di dalam kesaksiannya yang terbaru. Begitu ya Pak Burhanuddin? Ya benar Mbak. Iya itu aja sementara ini yang kita bisa berikan ininya. Ada di BAP itu. Itu sudah terjawab di BAP, tergambar di BAP. Oke, tergambar di BAP begitu ya. Saya tahu Anda mungkin tidak bisa menjelaskan lebih dalam karena itu masuk ke dalam materi penyidikan. Saya mau tanya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini kan salah satu barang bukti yang kemudian menyulitkan perkara ini dan membuat perkara ini lama adalah rusaknya dan hilangnya CCTV begitu ya. Nah ini kan tadi ada kesaksian baru dari Baradae bahwa Irjen Polisi Ferdy Sambo ada di lokasi pada saat penembakan itu terjadi. Bagaimana kemudian membuktikan kesaksian dari Baradae bahwa Ferdy Sambo ada di lokasi sementara CCTV di rumah dinas itu rusak atau mati? Pak Ibnu. Ya, tidak sulit Mbak sekarang Mbak. Oke. Tidak sulit karena dengan apa yang disampaikan oleh Baradae, kemudian kebijakan yang dilakukan oleh Pak Kapolri itu jalannya sudah mulus, Pak. Sudah mulus terkait dengan kesaksian sudah muncul, kemudian ada 25 pejabat Polri yang dinonaktifkan, itu saya kira sudah dipisahkan, artinya tidak ada ketertarikan, tidak ada saling mempengaruhi, sehingga tinggal fokus masing-masing penyidik itu untuk mendalami. Peristiwa yang terjadi karena kalau toh sampaikan Mbak Nana nggak akan lari, semua jelas, TKP-nya jelas, lokusnya jelas. Kemudian dengan alat-alat bukti yang dengan saintifik sudah demikian maju, ini tinggal tunggu waktu sehingga memang kita harus bersabar dan kita terima kasih sekali pada Pak Burhan penasihat hukumnya ini yang mampu mendekatkan kepada seorang tersangka yang bisa membuka informasi tadi. Karena ini Baradae merupakan salah satu tersangka dan juga saksi kunci begitu ya Prof. Hipnu ya? Iya Mbak, gitu. Oke Pak Burhanuddin, klien Anda juga mengatakan bahwa pistolnya Brigadir Yosua ini sengaja ditembakkan ke dinding. Artinya ada rekayasa olah TKP begitu? Maaf ini sementara juga saya tidak bisa komentar gitu. Tapi ini informasi sudah beredar di media dan yang menyampaikan tim kuasa hukum. Penyidikan. Tapi intinya apa yang ditanyakan pada kesempatan ini sudah tertuang semua di BAP. Oke, jadi betul ya, apa yang tadi saya tanyakan itu betul sudah tertuang di dalam BAP, begitu ya Pak Burhanuddin? Untuk sementara isyaratnya ke sana sudah tertuang di BAP. Oke, saya mau tanya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, bahwa ini muncul kesaksian baru pistol dari Brigadir Yosua sengaja ditembakkan ke dinding, berarti ada rekayasa olah TKP yang dilakukan mungkin saja oleh 25 orang ataupun beberapa orang yang melakukan olah TKP. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi dalam ilmu pengungkapan suatu perkara itu memang ada kelemahan-kelemahan. Jadi ada suatu kadang-kadang rekayasa. Rekayasa itu bisa menambah atau bisa mengurang. Itu dalam literatur dijelaskan, Mbak. Itulah yang terjadi kalau itu diteruskan atau terjadi kesesatan dalam suatu penyelesaian suatu perkara. Terlebih lagi bisa sesat orangnya. Nah, ini alhamdulillah kok bisa memberikan jalan terang gitu loh atas suatu alibi yang diberikan pada publik yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam pemeriksaan di TKP begitu.
Oke, jadi tidak ada kejahatan yang sempurna menurut Prof. Hipnu begitu ya. Jadi kebenaran selalu mencari jalannya sendiri. Prof. Hipnu mau mengatakan seperti itu. Oke, tapi Prof, saya mau tanya, hasil uji balistik ini bisa membuktikan nggak bahwa adanya penembak lain yang ikut melakukan penembakan ataupun ada rekayasa olah TKP? Ya, hasil uji balistik itu sebetulnya sebagai bukti petunjuk. Oke. Bukti petunjuk oleh penyidik dari mana menembaknya, dengan apa. Dengan apa, gaya apa, kan itu hanya itu. Nah, disitulah nanti penyidik akan menyimpulkan, Mbak. Oh, tembakannya adalah dari kanan, oh dari kiri, jaraknya sekian. Itu akan kelihatan sekali. Nah, itu. Jadi barang bukti CCTV, barang bukti balistik itu merupakan petunjuk yang dikumpulkan oleh penyidik untuk mengkonstruksikan suatu perkara. Gitu. Oke, kita tunggu nanti bagaimana ujungnya, karena sekali lagi tadi apa yang saya tanyakan dari tadi tidak dijawab secara gamblang sebetulnya oleh Pak Burhanuddin sebagai kuasa hukum dari Baradae, tapi Pak Burhanuddin memberikan clue ataupun kisi-kisi. Semua yang saya tanyakan itu sudah tertuang di dalam BAP atau berita acara pemeriksaan baru yang diakui oleh Baradae. Artinya muncul fakta-fakta baru yang bisa menguak tuntas kasus penembakan Brigadir Yosua, karena sekali lagi kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri, tidak ada kejahatan yang sempurna. Begitu ya Prof. Hipnu ya. Sekali lagi kita tunggu pengumumannya, karena kabarnya sudah ada tersangka baru selain Brigadir Riki dan juga Baradae, sudah ada tersangka ketiga yang ditetapkan oleh penyidik dari Mabes Polri. Itu siapa? Kita belum tahu, kita tunggu nanti malam pengumumannya seperti apa, dan moga-moga semoga cepat selesai begitu ya penuntasan kasus penembakan dari Brigadir Yosua ini. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Guru Besar Hukum Pidana Unsud, Profesor Hipnu Nugroho, dan juga Muhammad Burhanuddin, kuasa hukum dari Baradae. Sehat selalu Prof. Hipnu dan juga Pak Burhanuddin. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Pak Burhan. Sehat-sehat.